Kembali lagi bersama saya Rosalina Sangga. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang applying formulas and function. Pada kesempatan ini ada 6 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu membuat rumus, yang kedua menegakkan presidensi, yang ketiga menerapkan referensi sel dalam rumus, yang keempat menerapkan logika bersyarat dalam rumus, yang kelima menerapkan kisaran bernama dalam rumus, dan yang keenam menerapkan kisaran sel dalam rumus. Sebelum masuk dalam membuat rumus, Excel 2010 itu mencakup banyak fitur yang menyederhanakan proses pembuatan rumus kompleks. Kita bisa mempelajari cara membuat rumus dasar, mengontrol urutan Excel, melakukan kegiatan dalam rumus. Kita juga bisa menghitung data berdasarkan persyaratan tertentu dan merujuk data dalam rumus. Untuk membuat rumus, kita harus mengetahui fungsi argumennya. Fungsi argumen dalam Excel ada sum, di mana total himpunan angka, count untuk menghitung jumlah sel yang memilih angka, kemudian average yaitu untuk menghitung rata-rata, dan min digunakan untuk menghitung nilai minimum, dan max digunakan untuk menentukan nilai maksimum. Sekarang kita masuk untuk bagaimana menjumlahkan nilai dalam rentang sel. Di sini kita pilih yang di atas ini, kita pilih sum. Kita pilih dari bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris, terus kita enter. Nilainya 300, jumlah nilainya 320. Kemudian untuk lanjut ke bawah, kita tidak perlu susah-susah lagi untuk melakukan seperti ini. Kita tinggal tekan ini, terus kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum, kita pilih yang di atas ini, kita pilih max, kita pilih bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris, terus kita enter. Kita lakukan hal yang sama seperti ini. Kemudian untuk menghitung nilai minimum, kita pilih min. Kita pilih rentang bahasa Indonesia. Nah, kita tarik ke bawah. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata, kita pilih average. Ntar nilainya ada 80. Kemudian untuk menghitung grade, atau di sini ada keterangannya. Kita gunakan rumus if. Kita sama dengan if dalam kurung L4 80 titik koma tanda petik A
titik koma if dalam kurung L4 60 titik koma B if L4 10 C, terus tutup kurung, terus kita enter. Yes, nah nilainya B. Kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Ini menggunakan rumus fungsi if. Kemudian pokok pembahasan kedua itu menegakkan predensi. Excel mengevaluasi konten rumus dan memproses perhitungan dalam urutan pertama, operator referensi tanda titik 2, spasi, dan koma. Yang kedua, negatif simbol dalam frasa seperti -1. Kemudian yang ketiga, persentase simbol persen. Yang keempat, eksponensial simbol pengangkat. Dan yang kelima, penggandaan dan pembagian lambang dan simbol bagi. Yang keenam, penambahan dan pengurahan simbol plus dan minus. Dan yang ketujuh, penggabungan simbol dan yang menggabungkan dua string teks. Dan yang kedelapan, perbandingan simbol sama dengan, kurang dari, dan lebih dari, dan kombinasi apapun darinya. Untuk mengubah urutan kalkulasi dalam formula, kita melampirkan kalkulasi yang ingin kita lakukan pertama kali dalam kurung. Kemudian, bagaimana menerapkan referensi sel dalam rumus. Rumus dalam lembar kerja Excel paling sering melibatkan fungsi yang dilakukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam satu atau lebih sel lain pada lembar kerja. Referensi yang kita buat dalam rumus untuk isi sel lembar kerja adalah referensi relatif, referensi absolut, dan atau referensi campuran. Referensi relatif berubah dalam kaitannya dengan sel di mana rumus referensi awalnya dimasukkan. Referensi absolut tidak berubah. Ini sangat penting untuk dipahami perbedaannya dan mengetahui mana yang harus digunakan saat membuat formula fungsi relatif ke sel mengambil bentuk A1. Saat kita menyalin atau mengisi rumus dari sel asli ke sel lain, referensi relatif berubah untuk menunjukkan sel yang memiliki hubungan yang sama dengan sel rumus yang A1 lakukan terhadap sel rumus asli. Misalnya, kita menyalin rumus yang merujuk ke A1 satu baris ke bawah, mengubah referensi A1 ke A2, menyalin rumus satu kolom ke kanan, mengubah referensi A1 ke B1. Referensi absolut berupa $A, $1, tanda dolar ini menunjukkan referensi absolut ke kolom A, referensi absolut ke baris 1. Ketika ingin menyalin atau mengisi formula dari sel asli ke sel lain, referensi absolut tidak berubah. Seperti ini. $A1 $1
dolar dolar A dolar 1. Seperti ini, A1. Nah, jadi kita menggunakan dolar A dolar 1. Nah, tetap pada A1. Kemudian yang keempat, bagaimana menerapkan logika bersyarat dalam rumus. Logika bersyarat dalam rumus yang saya lakukan seperti ini tadi, yang menggunakan fungsi if. Perhitungan dalam Excel 2010 mencakup logika kondisional tambahan yang ditunjukkan pada tabel. Ada average ifs, yaitu mengembalikan nilai rata-rata dalam rentang yang memenuhi satu atau lebih kriteria. Ada countif dan countifs, itu mengembalikan jumlah sel dalam rentang yang memenuhi satu atau lebih kriteria. Kemudian submif dan sum if s, mengembalikan jumlah nilai dalam rentang yang memenuhi satu angka beberapa kriteria. Kemudian if error, mengembalikan satu nilai jika rumus menghasilkan kesalahan dan yang lain jika tidak. Kemudian yang kelima, menerapkan kisaran bernama dalam rumus. Kisaran bernama dalam rumus untuk menentukan sel atau rentang sel yang dipilih sebagai rentang bernama, kita pilih tab formula, group defined names, terus kita pilih define name. Setelah itu di kotak dialog new name, kita masukkan nama di box name. Kita ganti namanya 1 atau lulus. Terus klik workbook, kemudian sesuai kriteria, terus kita pilih oke. Untuk mendefinisikan ulang sel dalam rentang bernama, kita pilih group formulas, di group defined names sini kita pilih name manager. Kemudian untuk mengubah nama sel dalam rentang bernama, kita pilih kita edit lulus, kita pilih B, kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang keenam, bagaimana menerapkan kisaran sel dalam rumus.
kita dapat merujuk ke konten dari rentang sel yang berdekatan. Misalnya, kita dapat menggunakan rumus untuk menambah nilai rentang sel atau untuk menemukan nilai maksimum di semua sel dalam satu baris. Saat mereferensikan rentang sel dalam formula, referensi sel bisa relatif, absolut, atau campuran. Untuk secara relatif mereferensikan isi rentang sel, kita masukkan di kiri atas ini rentang sel, kanan bawah rentang dipisahkan oleh titik 2 seperti ini. A1 titik 2 B3. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memasukkan referensi relatif ke sel dalam rumus, kita posisikan kursor di tempat kita ingin memasukkan referensi rentang sel. Kemudian kita seret kita masukkan C3.2 D15. Nah, kemudian untuk benar-benar mereferensikan isi rentang sel, kita memasukkan referensi absolut dari sel kiri atas rentang dan referensi absolut dari sel kanan bawah rentang, dipisahkan oleh tanda titik 2 seperti ini. Nah, seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.